Makanya sebetulnya menurut saya adanya suatu bencana itu menurut saya itu adalah bagaimana alam menyadarkan kita. Tapi apakah harus menunggu bencana agar kita sadar? Ya, istilahnya kan gini nih. Kalau beliau bilang itu tugasku, apa yang aku lakukan sekarang itu tidak lebih berat dari apa yang kamu lakukan karena kamu akan memusuhi bangsamu sendiri. Karena beliau sudah membaca pola itu tuh. Jadi pola di zaman itu kan kita berbutuh antara Uni Soviet dengan Amerika dengan faham ini demokrasi ya sama sosialis itu kan berebut tuh. Dan memang Barat itu punya satu skup cara melihat itu gini, ketika bangsa yang besar ini mau merobohkan maka dipecah tuh, maka Uni Soviet pun dipecah tuh, jadi Ukraina, jadi banyak kan itu. Akhirnya jadi kecil tuh Rusia. Kita pun sama gitu. Dulu itu bangsa kita itu punya yang disebut dengan, jadi kerajaan kita itu namanya adalah kekerabatan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara. Itu ada. Jadi misalnya gini nih. Jadi zaman dulu itu sebuah raja untuk memperbesar wilayahnya, maka dia akan menikahkan tuh anaknya dengan anaknya tuh untuk memperlebar teritorial. Misalnya nih, ada kerajaan di Malang, ada kerajaan di Tuban nih. Dia akan menikahkan anaknya, akhirnya menjadi kekerabatan. Luas tuh. Jadi kalau ada apa-apa di Tuban, maka di Malang akan ikut membantu. Nah, itulah yang dilakukan kerajaan-kerajaan kita dahulu. Jadi menurut saya Majapahit itu bukan menguasain, tapi dia itu momong ya, merangkul dengan perkawinan itu antara kerajaan. Itu menurut saya adalah salah satu pemikiran yang menurut saya luar biasa tuh, dibanding kita harus berperang. Makanya itu saya bilang bahwa bangsa kita dari dulu itu tidak suka berperang. Itu hanya buatan Barat. Jadi menurut saya itu ketika Barat itu tahu bahwa kerajaan-kerajaan ini banyak gitu di Nusantara, itulah cara mereka memainkan pola-pola adu domba tuh. Jadi dipisahkan tuh misalnya dari keturunan raja ini, itu keturunan langsung itu pasti dicomot dipindahkan. Jadi dia kehilangan induk. Nah itulah awal kita itu berorientasinya akhirnya kegeser semua tuh. Jadi kegesernya lebih ke materi semua tuh. Nah termasuk tadi saya jelaskan bahwa kita itu harusnya ngikut pola-pola di mana itu memang embrio yang memang dilahirkan oleh leluhur kita. Jadi gini nih mas prinsipnya tuh. Suatu ekosistem itu ketika habitat itu tidak sesuai dengan ekosistemnya, maka habitat itu akan musnah dengan sendirinya. Mau diakuin apa tidak. Karena yang bisa beradaptasi itu bukan yang kuat. Yang bisa bertahan itu bukan yang kuat, tapi yang mampu mengenali lingkungannya. Yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungannya, bukan yang kuat. Nah, bangsa kita itu dihilangkan dari adaptasi ekosistemnya. Nah, otomatis apa yang terjadi? Ya mau nggak mau ya kita akan mengarah kepada chaotic, udah pasti itu. Karena kita tidak berada pada jalur yang semestinya. Jadi makanya menurut saya ini adalah satu poin penting gitu menurut saya itu. Jadi karena memang lihat dari polanya sendiri udah bakal chaotic karena memang kita sudah kehilangan alur. Jadi mau nggak mau kita harus kembalikan lagi. Makanya bukan saya mau merubah ideologi ya gitu. Jadi saya punya satu pandangan yaitu neonasionalisme. Bukan hanya nasionalisme, tapi neonasionalisme. Neonasionalisme itu adalah mengambil nilai-nilai luhur dari leluhur kita
untuk kita bangga terhadap bangsa ini. Karena kita nggak punya sejarah yang bisa membanggakan bangsa ini. Coba aja cari sejarah itu, pasti apa yang tanamkan itu. Kita dijajah sama Belanda, berperang antara kerajaan, gitu aja terus. Kita bicara Ken Arok, oh Ken Arok itu dulu suka main judi, suka sambung ayam gitu. Kita nggak punya figur sebagai tokoh. Itulah kita nggak punya karakter. Oke, itu sebetulnya buatan dari mereka semua untuk kita kehilangan induk figur. Sedikit nyeleneh nakal. Mau keturunan Ken Arok. Ini kan jadi miss lagi tuh. Nah di situ, jadi menurut saya harus kita kembalikan lagi nilai-nilai itu tuh. Makanya menurut saya perdamaian di muka bumi itu tidak mungkin terjadi ketika kita hanya mengumpulkan kekuatan. Tapi perdamaian di muka bumi itu akan muncul ketika seseorang itu memunculkan kesadaran kolektif. Kalau kita sama-sama belajar mengenali diri, memahami diri, itu pasti damai. Kalau kita menghibur kekuatan, pasti yang ada berantem aja pengen adu kekuatan. Karena memang dari dulu itu di Jawa itu kan ada itu Pak yang apa? Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa aji. Menang tanpa ngasorake. Dhuwur tanpa ngisorake. Nah itu kan filosofi-filosofi yang menurut saya luar biasa. Itu bukan menaklukkan dengan fisik, tapi bagaimana ketika musuh kita bertemu dengan kita itu segan. Nggak perlu berantem. Nah itu kan dibutuhkan kebijaksanaan. Dan menurut saya kita harus perlu membalikan lagi tuh ketika kewibawaan seorang TNI gitu ya. Ketika ada konflik dia datang aja orang udah pada segan. Kan dulu gitu tuh. Terjadi kan gitu. Itu kan ada wibawanya. Cara mengumpulkan wibawa. Vibrasi yang dipancarkan terhadap niat sebetulnya. Vibrasi yang Niat. Jadi ketika seseorang punya niat yang tulus, maka vibrasi energinya itu akan bisa dirasakan oleh sekelilingnya. Nggak mungkin nggak. Karena menurut saya yang paling jujur itu adalah energi dalam diri kita. Yaitu adalah vektor niat itu tadi. Ya mulai dari diri sendiri. Maksud saya itu mulai dari kita sendiri memberikan contoh. Kalau sampean mau naik dari atas nggak akan mungkin bisa. Karena itu udah gurita semua lah istilahnya. Udah mengakar. Jadi kalau menurut saya itu kan gini nih. Dalam pandangan saya. Pohon ini udah banyak benalu tuh. Kita tebang dari atas percuma. Nah menurut saya mending dibersihkan dari akarnya. Atau nggak gitu menanam bibit baru. Mau nggak mau. Karena kalau sama lihat itu udah sangat terstruktur, masif dan sistematis. Sama ulik dari mana aja, sama nyomot ini ya, si A gitu. A ini pasti ada jalur ke B, C, D, E, F, G. Sama ngambil G, jalurnya ke A juga. Ya kalau mau kita buka bareng-bareng ya, posisi itu tuh. Iya kayak misalnya gini ini Mas, terkadang itu skup kita itu terlalu kecil untuk melihat sesuatu. Misalnya gini nih. Ketika ada kilat, apa yang kita sebut astagfirullah kan gitu. Kenapa nggak alhamdulillah? Padahal ketika ada satu gesekan tuh dari plus minus, ketika kilat itu di ozon itu dia meledak, ada ledakan, maka dia akan menetralkan ozon. Maka kilat itu penting. Artinya harusnya apa? Alhamdulillah. Kalau nggak ada kilat, kotor. Coba aja belajar di IPA tuh, SMA tuh. Kan itu tuh, ketika ada kilatan itu pasti netral tuh. Sereng gitu. Ya harusnya kita alhamdulillah. Tapi kenapa jadinya astagfirullah kan gitu tuh. Dampaknya itu menetralkan ozon. Kita hanya kaget aja. Jadi gini, bukan latah. Keilmuan kita untuk memahami suatu hal yang lebih holistik itu yang kurang. Jadi gini, terkadang kita menganggap suatu hal yang buruk itu adalah buruk tuh. Padahal kalau kita lihat dari skup yang lebih jauh, oh ternyata ini ada maksud gitu. Paham enggak itu?
Skalanya yang harus diperbesar. Nah kalau lihat Pak Karno tadi Mas cerita, itu skalanya udah sangat besar optiknya. Nah kita itu optiknya terlalu kecil karena yang kita urusin hanya hal-hal kecil. Saya itu dulu pernah ngobrol sama seseorang itu bagaimana Pak Karno itu masih berpikir tentang negara ini. Padahal dari segi ekonomi itu udah sangat minim. Beliau itu ngekos dari kos satu ke kos yang lain. Di zaman seumur sampean. Itu beliau itu makan aja susah. Tapi masih memikirkan negara, itu kan luar biasa tuh. Apakah presiden atau Karno tentara apa? Kalau menurut saya kan memang dia ada terah ya dari seorang raja. Jadi dia ada visi yang memang itu mendobrak dia untuk bagaimana ada tanggung jawab